Yang juga memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI, Saudara. 17 penerjun terbaik dari pasukan khusus TNI melakukan aksi Victory Jump dalam memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI. Aksi dilakukan para penerjun di ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut. Dan kita saksikan bersama, 4 penerjun berhasil mengibarkan bendera bertuliskan angka 80. Dengan menggunakan pesawat CN-295, satu persatu penerjun keluar dari pesawat dan membentangkan spanduk peringatan HUT ke-80 RI. Dalam penerjunan ini menggunakan teknik free fall dan juga kemudian penerjun membentuk formasi Stake 17 Canopy. Setelah kurang lebih dari 10 menit, para penerjun mendarat di kawasan Monas. Kita saksikan bersama penampilan saat ini sisa 3 penerjun yang akan mendarat dengan sempurna. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksi di atas langit Istana Merdeka. Gemuruh suara F-16. Tak hanya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, dimeriahkan atraksi flypast pesawat tempur. Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara memeriahkan udara di langit Jakarta pada upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pesawat tempur dan tim Jupiter Aerobatik menghiasi langit Monas dan membentuk formasi dengan atraksi smoke trail. Sebagai penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu, pesawat di layar Videotron, bendera dengan ukuran 8 helikopter TNI dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat mengibarkan bendera raksasa merah putih yang dibentangkan di langit Jakarta. Helikopter juga membawa logo HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, menambah semarak nuansa peringatan kemerdekaan. sesaat lagi. Hadirin yang berbahagia, dengan semangat dan penuh rasa bangga. Demo udara dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI membutuhkan persiapan yang matang. Tak terkecuali bagi pilot helikopter yang membawa bendera. Mereka berlatih secara intensif di lapangan terbang Pondok Cabe Tangerang Selatan, Banten sejak beberapa hari lalu. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar Febrian. Saudara, persiapan untuk demo udara pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 sudah dipersiapkan secara matang, secara detail. Nah, saya sudah melihat bagaimana demonya tadi pagi. Sekarang kita akan langsung saja bertanya dengan pilot yang juga membawa bendera 80 hari ini. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, ini terkait dengan persiapan sebagai pilot. Apakah ini baru pertama kali atau ini sudah dilakukan berkali-kali? Jadi memang kesempatan ini kami bukan yang pertama ya Mbak. Di ulang tahun RI ke-77 juga sudah kita mulai dari rangkaian ini. Memang kalau di Angkatan Udara semuanya sistemnya bertahap. Kita mengawali dari wingman sampai dengan kita on sea sebagai pilot in command. Tentunya ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Namun rangkaian keberhasilan ini bukan saja hanya hasil kami, karena ada tim pendukung mulai dari pelipat bendera, hookman maupun tim kru di pesawat itu sendiri. Mudah-mudahan dari rangkaian ini menjadi kebanggaan untuk kita semua, termasuk mewakili Lanut Atang Senjaya dan Skadron Helikopter. Kami turut berbangga di ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia kita bisa turut memeriahkan dengan mengibarkan bendera Giant Flag yang berukuran kurang lebih 20 kali 30 dengan tema 80 tahun Republik Indonesia. Demikian, Pak. Oke, berarti ada berapa helikopter, Pak? Dan juga ada berapa bendera yang tahun ini dibawa untuk demo udara pada tahun ini, Pak? Secara total dia ada 12 helikopter yang dibagi menjadi 2 elemen. Elemen pertama akan membawa 6 helikopter akan mengiringi satu bendera merah putih. Kemudian di belakangnya ada 6 helikopter yang mengiringi bendera 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau Bapak sendiri, ini
nanti akan bawa bendera apa dan nanti akan seperti apa formasinya, Pak? Oke, yang sekarang ini kita dari Skadron Udara 6 dengan pesawat AS332 Super Puma akan membawa bendera 80 ulang tahun berada di elemen kedua dengan pengiring 2 pesawat AW165 dari polisi, kemudian deputi lead-nya dari pesawat Super Puma, kemudian ada wingman-nya dari pesawat Basarnas, 2 pesawat, Mbak. Kalau frekuensi latihan secara latihan profisiensi kita sudah laksanakan di latihan rutin, yaitu latihan undersling load dengan membawa beban eksternal load dengan membawa tali panjang kurang lebih di 500 kg sampai 2 ton. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita juga turut memeriahkan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Bandung, Batu Jajar dengan membawa rantis maung V6 dengan total tonase di 2.800. Kemudian di persiapan latihan ini kita kurang lebih seminggu, Mbak, mulai dari gladi kotor sampai tahap gladi bersih untuk persiapan pelaksanaan latihan. Wow, ternyata ini memang frekuensinya cukup sering ya Pak ya untuk latihan dari 1 minggu sebelum hari H. Kemudian Pak, yang terakhir bagaimana Pak perasaannya? Apakah gugup atau grogi atau tidak? Kami yang pertama sangat senang dan bangga bisa mewakili komponen helikopter, mewakili Lanut Tentang Senjaya. Gugup pasti ada, cuman itu menjadi trigger event kami untuk tetap waspada dan tetap alert dalam menyikapi perubahan dari kontur pesawat dan ketinggian. Pak, janji ini yang terakhir, tapi ini Bapak kan udah pernah di ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dan sekarang terbang lagi. Pak, kesulitannya apa dan apa yang harus diperhatikan pada saat terbang? Kesulitannya cukup bervariabel ya, mengawali dengan pemasangan bendera di pesawat, pelepasan bendera untuk berkibar, sampai dengan variabel angin yang berubah dan handicap perubahan timing waktu masuk karena kita sesuaikan dengan rangkaian kegiatan di darat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Makasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya saudara, itu tadi salah satu yang bisa kita petik bahwa ternyata untuk latihan demo udara di HUT ke-80 ini memang frekuensinya latihan sudah dilakukan sejak 1 minggu sebelumnya. Kemudian juga dari para pilot ini sudah melakukan persiapan yang begitu matang. Abel Insani, Gahniar Febrian, Kompas TV, Banten.